Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya cobaan hidup. Hampir semua di antara kita itu pasti pernah menghadapi kesulitan hidup, cobaan hidup. Dan ini memang adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya di dunia. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ada beberapa jenis ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Di antaranya di dalam firman-Nya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di antara ujian musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia itu tidak selamanya nanti kita mendengar kehilangan nyawa dari seseorang baru dikatakan musibah. Tapi musibah itu adalah diantaranya minal khaufi, ketakutan, kekhawatiran akan kelanjutan kehidupan kita sehari-hari. Itu juga musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada manusia. Wal ju'i, rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Allah Subhanahu wa taala menguji setiap hambanya dengan kekurangan harta. Was samarat, kekurangan pangan. Wal anfusi, atau bahkan dengan kehilangan jiwa. Wa basyiris sabirin, dan berita gembira bagi orang-orang yang menghadapi ujian-ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebut cobaan-cobaan yang diberikan kepada manusia itu dengan kata bisyai'in, sesuatu yang kecil. Di dalam bahasa Arab, syai'un itu artinya sesuatu yang kecil dan ringan. Jadi musibah-musibah yang kita hadapi selama ini itu sebenarnya adalah ujian yang kecil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa dikatakan ujian-ujian itu kecil? Menurut para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan ujian yang lebih besar, lebih dahsyat daripada itu. Contohnya, kalau kita diuji dengan kekurangan harta, uang di dompet kita mungkin hilang 1 lembar, ada 10 lembar, hilang 1 lembar. Biasanya manusia itu lebih memikirkan jumlah yang kecil yang hilang daripada yang masih ada di kantong yang lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bisyai'in, sebenarnya ujian itu kecil daripada kemungkinan besar yang akan terjadi. Untung yang hilang hanya 1 lembar uang kita. Bagaimana kalau yang hilang semuanya 10 lembar? Ya. Untung kita ditimpa musibah, ditusuk paku, ya, sumpamanya, atau ditusuk duri. Bagaimana kalau kita ditabrak mobil dan sebagainya? Jadi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah sebenarnya ujian yang sangat kecil. Ada keistimewaan pada ayat ini.
Wabasyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada hambanya yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ketika kita ditimpa musibah maka hadapi dengan kesabaran, terutama mengamalkan kalimat istirja ini. Ya, kalimat istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asaba musibatan fa amila ma qala Allahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa da'a rabbahu Allahumma akhlifni khairan minha illa akhlafallahu khairan minha. Siapa yang ditimpa musibah kemudian dia bersabar dan mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang hilang darinya lebih bagus daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam riwayat ini ada satu cerita. Ada seorang istri sahabat Nabi yang bernama Ummu Salamah. Itu suaminya meninggal. Kemudian beberapa hari setelah suaminya meninggal, datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengeluh, ya Rasulullah, suami saya telah tiada. Dialah satu-satunya menjadi harapan tumpuan kami dalam keluarga. Hari-hari kami akan terasa berat tanpa suami saya. Dialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sementara saya punya banyak anak yang masih kecil-kecil. Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan saya ya Rasulullah? Kata Nabi, amalkan kalimat istirja, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, digantikan yang lebih bagus dari apa yang diambil darimu. Singkat cerita, menjelang beberapa saat, ternyata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, itu datang ke rumah Ummu Salamah dengan niat untuk melamar Ummu Salamah karena sudah habis masa iddahnya. Ya. Tapi lamaran Abu Bakar ini ditolak oleh Ummu Salamah. Ditolak. Kemudian Abu Bakar mundur. Beberapa saat kemudian datang lagi Umar bin Khattab. Ya. Datang ke rumah Ummu Salamah, ingin melamar Ummu Salamah menjadi istrinya. Tapi apa yang terjadi? Jawabannya juga sama. Ummu Salamah menolak lamaran Umar bin Khattab, sama seperti Abu Bakar pada sebelumnya. Yang ketiga, Utsman bin Affan juga ternyata datang setelah beberapa saat ke rumah Ummu Salamah, ingin melamar Ummu Salamah, tapi ditolak juga. Bayangkan 3 sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, yang masuk dalam Khulafaur Rasyidin, ditolak oleh Ummu Salamah. Tidak lama kemudian ternyata yang datang ke rumah Ummu Salamah untuk melamarnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang datang melamar. Kira-kira lamarannya diterima apa ditolak, Ibu? Kira-kira diterima apa ditolak, Pak? Ya, maunya kita diterima. Ini seorang nabi yang melamar Ummu Salamah loh. Tidak ada lagi manusia yang paling mulia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi toh ternyata juga lamarannya Nabi ditolak oleh Ummu Salamah. Ditolak. Tapi Nabi tidak mundur seperti sahabat-sahabat sebelumnya. Ya, Nabi tanyakan, wahai Ummu Salamah, apa alasanmu? Kenapa lamaran saya ditolak? Ya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, mohon maaf, saya menolak lamaranmu karena saya punya 3 alasan. Alasan saya yang pertama, saya ini ya Rasulullah sudah tua, saya malu dengan engkau ya Rasulullah. Saya ini janda, saya sudah tua. Yang kedua, saya ini ya Rasulullah punya banyak anak. Ya, saya malu kepadamu, jangan sampai anak saya menjadi beban hidupmu.
Yang ketiga, saya ini ya Rasulullah seorang wanita yang punya sifat pencemburu. Ya, sedangkan ya, engkau mengetahui bahwa Rasulullah punya istri di saat yang sama, sehingga saya menolak lamaranmu ya Rasulullah. Mendengar jawaban Ummu Salamah, kemudian Nabi SAW memberikan tanggapan. Nabi tidak menyerah. Kata Nabi, wahai Ummu Salamah, kalau engkau tua, maka saya juga sudah tua. Kita sama-sama tua. Ya. Akhirnya terpatahkan alasannya Ummu Salamah yang pertama. Yang kedua, kalau engkau punya anak, setelah nanti kita menikah, anakmu akan menjadi anakku juga. Kita sama-sama besarkan. Ya. Menjadi generasi kita. Ya. Siapa yang tidak mau diasuh di bawah asuhannya Rasulullah SAW? Akhirnya terpatahkan lagi alasannya Ummu Salamah yang kedua. Yang ketiga kata Ummu Salamah, saya ini wanita pencemburu. Kata Nabi, justru wanita yang punya sifat cemburu itu bagus. Kalau tidak ada sifat cemburunya berarti dipertanyakan kesetiaannya. Ya. Sehingga tidak adalah alasan bagi Ummu Salamah selanjutnya untuk menolak lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu dipersuntinglah Ummu Salamah menjadi salah satu istrinya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkat amalan kalimat istirja itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Nabi, man qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dia ditimpa musibah, kemudian dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya ganjaran pahala terhadap musibah yang ditimpakan kepadaku. Illa akhlafallahu khairam minha. Tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang hilang dari kita dengan yang lebih bagus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, tidak usah kita larut di dalamnya. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya ada sesuatu yang lebih bagus yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita daripada yang telah diambil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama sufi mengatakan bahwa dunia itu jangan simpan di dalam hati, tapi simpanlah saja di genggaman kita, di tangan kita. Maka ketika itu hilang, hati kita tidak sakit. Ya, biasanya membuat kita sedih, membuat kita larut ketika kita kehilangan, karena sesuatu itu kita simpan dalam-dalam di dalam hati. Akhirnya apa? Kita sakit hati. Tapi ketika itu kita simpan di tangan, begitu hilang, ya, kemudian kita sabar, amalkan kalimat istirja, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.